Kelompok 1. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan bersama teman-teman saya tentang pengadilan pajak. Next. Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari Agnes Olivia Mardi, Agus Sidiarta, Diki Prenata Sitepuh, saya sendiri Rosato Makfira, dan terakhir Yusriel. Next. Nah, selanjutnya dasar hukum pengadilan pajak akan dijelaskan oleh teman saya Agus Sidiarta. Dipersilahkan. Silakan, Mas Agus Sidiarta. Cek, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Oke, terdengar, Mas. Oh ya, mohon maaf, Pak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pengadilan pajak. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya ada PMK Nomor 6 garing PMK 01 Tahun 2007 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Dan yang ketiga ada PMK nomor 111 garing PMK.03 tahun 2014 tentang konsultan pajak. Untuk yang pertama, yaitu next, Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, terdapat 6 bab dan 98 pasal. Bab yang pertama membahas mengenai ketentuan umum yang terdiri atas 4 bagian dan 5 pasal. Bab kedua membahas susunan pengadilan pajak terdiri atas 7 bagian dan 25 pasal. Bab ketiga mengatur tentang kekuasaan pengadilan pajak terdiri atas 3 pasal. Bab 4 mengatur tentang hukum acara terdiri atas 10 bagian dan 60 pasal. Bab 5 mengatur tentang ketentuan peralihan terdapat 2 pasal, dan bab 6 ketentuan penutup terdapat 3 pasal. Next. Pada bab 1, yaitu ketentuan umum, bagian pertamanya mengatur tentang beberapa pengertian. Itu terdapat di pasal 1. Di bagian kedua, mengatur tentang kedudukan pengadilan pajak, di mana pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Bagian ketiga mengatur tentang tempat kedudukan dari pengadilan pajak. Lalu bagian keempat mengatur tentang pembinaan pengadilan pajak di pasal 5. Next. Beberapa pengertian yang tercantum di pasal 1 itu seperti yang sebelumnya telah kita pelajari. Di angka 5 ada sengketa pajak, angka 6 ada banding, di angka 7 ada gugatan. Nah, sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Next. Di bab 2, mengatur mengenai susunan pengadilan pajak, terdiri atas 7 bagian. Bagian pertama itu mengatur tentang susunan pengadilan pajak secara umum. Bagian kedua mengatur ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak, itu di pasal 8 sampai dengan pasal 15. Di bagian ketiga, itu mengatur mengenai majelis kehormatan hakim di pasal 16. Bagian keempat, mengatur mengenai pemberhentian sementara ketua, wakil ketua, dan hakim di pasal 17 sampai dengan pasal 21. Bagian kelima, itu mengatur mengenai protokoler dan tunjangan, itu di pasal 22. Bagian keenam, mengatur sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti di pasal 23 sampai dengan pasal 28. Dan di bagian ketujuh, mengatur mengenai panitera di pasal 29 dan pasal 30. Untuk penjelasan lebih rinci akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Next. Di bab ketiga, mengatur mengenai kekuasaan pengadilan pajak. Pasal 31 mengatur mengenai tugas dan wewenang pengadilan pajak. Pasal 32 mengatur mengenai wewenang pengadilan pajak untuk melakukan pengawasan. Di pasal 33 mengatur mengenai pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa pajak, dan wewenang pengadilan pajak untuk melakukan pemanggilan atau permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga. Next. 4. Mengatur mengenai hukum acara, terdapat 10 bagian. Di bagian pertama, mengatur mengenai kuasa hukum di pasal 34. Bagian kedua, mengatur mengenai banding di pasal 35 sampai dengan 39. Bagian ketiga, mengatur mengenai gugatan di pasal 40 sampai dengan 43. Di bagian keempat, mengatur mengenai persiapan persidangan di pasal 44 sampai dengan pasal 48. Di bagian kelima, pemeriksaan dengan acara biasa, pasal 49 sampai dengan 64. Bagian keenam, pemeriksaan dengan acara cepat, pasal 65 sampai dengan 68. Bagian ketujuh, mengatur mengenai pembuktian, di pasal 69 sampai dengan 76. Di bagian ke-8, mengatur mengenai putusan, di pasal 77 sampai dengan pasal 85. Bagian ke-9, mengatur pelaksanaan putusan di pasal 86 sampai dengan pasal 88. Dan bagian ke-10, mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali di pasal 89 sampai dengan 93. Untuk hukum acara ini juga akan kemudian dibahas lebih lanjut lagi oleh kelompok-kelompok penyaji di minggu-minggu berikutnya. Next. Di bab 5, ketentuan peralihan, ada 2 pasal. Di pasal 94 mengatur penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum terkait Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan pejabatnya. Nah, sebelum pengadilan pajak undang-undang tentang pengadilan pajak ini, sengketa pajak diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun dengan adanya pengadilan pajak ini diperlukan penyesuaian terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta pejabatnya tersebut. Nah, di pasal 95 mengatur mengenai penyesuaian pengaturan tindakan hukum terkait sengketa pajak yang belum diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Karena selama proses pemberlakuan undang-undang ini, terdapat kemungkinan masih ada sengketa yang belum diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, sehingga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin diterima oleh kedua belah pihak, maka ada penyesuaian di pasal 95 ketentuan peralihan ini. Next. Bab 6, mengatur ketentuan penutup, terdapat 3 pasal. Pasal 96
dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan tidak berlaku. Pasal 97, Undang-Undang ini dinamakan Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan pasal 98, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 April tahun 2002. Next. Selanjutnya, PMK nomor 6/PMK 01 tahun 2007 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Terdapat 7 bab dan 23 pasal. Di bab 1, mengatur mengenai ketentuan umum. Terdapat 1 pasal. Bab 2, mengatur mengenai persyaratan dan prosedur permohonan surat kuasa hukum. 1 pasal, yaitu pasal 2. Bab 3 mengatur penelitian, penilaian, dan putusan permohonan izin kuasa hukum. Terdapat 1 bagian dan 2 pasal. Bagiannya adalah tugas dan fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak di pasal 3 sampai dengan 4. Lalu bab 4, izin kuasa hukum, terdapat 3 bagian dan 6 pasal. Bab 5, perpanjangan izin kuasa hukum, terdapat 4 bagian dan 10 pasal. Bab 6, ketentuan peralihan 1 pasal. Bab 7, ketentuan penutup 2 pasal. Nah, di pasal 1 dijelaskan atau diuraikan bahwa kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari ketua dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada pengadilan pajak. Selain itu, dalam PMK ini juga mencantumkan pengertian dari pengadilan pajak di pasal 1 angka 5, yaitu pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Nah, di bab 2 mengenai persyaratan dan prosedur permohonan surat kuasa hukum, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum itu ada 7. Yang pertama harus warga negara Indonesia. Yang kedua memiliki izin kuasa hukum yang ditetapkan melalui putusan Ketua Pengadilan Pajak. Yang ketiga memiliki surat kuasa khusus yang dibuat oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Yang keempat mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kelima, berijazah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang. Yang keenam, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat SKCK. Dan yang ketujuh, mempunyai NPWP. Nah, untuk rincian lebih jelasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok-kelompok berikutnya. Next, saya akan menjelaskan bab-bab yang ada beberapa bagian, yaitu bab 4 terkait izin kuasa hukum. Ada 3 bagian. Bagian pertama, mengatur mengenai tenggang waktu berlakunya izin kuasa hukum. Itu diatur di pasal 5 dan 6. Bagian kedua, mengatur bentuk, isi, dan ukuran kartu tanda pengenal kuasa di pasal 7. Bagian ketiga, mengatur hak dan kewajiban kuasa hukum di pasal 8 sampai dengan pasal 10. Next. Bab 5, mengatur perpanjangan izin kuasa hukum. Nah, terdapat 4 bagian. Di bagian pertama, mengatur mengenai prosedur dan persyaratan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum. Di pasal 11, bagian kedua, mengatur persetujuan dan penolakan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum di pasal 12. Bagian ketiga, mengatur jangka waktu perpanjangan izin kuasa hukum dan kartu tanda pengenal, pasal 13 sampai dengan pasal 15. Dan bagian keempat, mengatur hak dan kewajiban kuasa hukum, di pasal 16 sampai dengan pasal 22. Untuk rincian lebih lanjut, akan disampaikan oleh kelompok-kelompok penyaji berikutnya. Next. Untuk PMK nomor 111 tahun 2014 tentang konsultan pajak, akan dilanjutkan oleh rekan saya Yusir. Baik, jadi selanjutnya dasar hukum yang ketiga yaitu
PMK 111, PMK 03 tahun 2014 tentang konsultan pajak. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terdengar. Dengar. Oke, makasih. Jadi sebelum PMK ini dikeluarkan, terdapat beberapa aturan sebelumnya yang juga mengatur tentang konsultan pajak. Yang paling pertama yaitu KMK 453 tahun 2003. Kemudian perubahan pertama atas KMK tersebut adalah PMK nomor 9 tahun 2005. Kemudian diubah lagi terakhir dengan PMK 111 tahun 2014 tentang konsultan pajak. Nah, dalam dasar hukum tersebut terdapat beberapa hal yang diatur mengenai konsultan pajak. Jadi dari dasar hukum sebelumnya dibahas mengenai kuasa hukum pajak. Nah, salah satu kuasa hukum pajak itu adalah konsultan pajak. Nah, konsultan pajak diatur di dasar hukum tersendiri seperti PMK 111 ini. Beberapa hal yang saya ambil secara umum di PMK ini adalah yang pertama persyaratan konsultan pajak. Terdapat beberapa persyaratan, ada 7 persyaratan, namun beberapa yang penting. Yang pertama adalah tidak terikat pada instansi pemerintah atau negara dan atau BUMN atau BUMD. Yang selanjutnya yaitu menjadi konsultan pajak harus tergabung dalam satu asosiasi. Kemudian memiliki sertifikat konsultan pajak. Nah, mengenai sertifikat konsultan pajak itu ada 3. Ada sertifikat A, sertifikat B, dan sertifikat C. Dari A ke C itu makin paling tinggi adalah C, paling rendah adalah A. Nah, untuk konsultan pajak yang memiliki sertifikat A, itu hanya bisa menjadi konsultan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang sertifikat konsultan pajak B itu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sedangkan sertifikat konsultan pajak C itu orang pribadi dan badan. Yang A dan B tadi itu tidak bisa melaksanakan jasa perpajakan di bidang pajak internasional, pengindaran pajak berganda. Nah, sedangkan yang sertifikat C itu bisa memberikan jasa perpajakan di pengindaran pajak berganda. Terus ada syarat juga untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak. Salah satu syarat yang paling utama yaitu memiliki ijazah S1 atau diploma 4 program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Oke. Selanjutnya yang dijelaskan dalam dasar hukum ini adalah asosiasi konsultan pajak. Nah, asosiasi konsultan pajak ini itu harus terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang terakhir, kewajiban konsultan pajak ada 5. Yang pertama, memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Dan yang terakhir, memberitahukan secara tertulis setiap perubahan nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan yang dimaksud. Jadi di aturan ini juga diatur bahwa pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga dapat menjadi konsultan pajak. Jadi teman-teman yang merupakan pensiunan konsultan pajak itu pensiunan pegawai DJP itu bisa menjadi konsultan pajak. Mungkin itu saja. Jadi karena ini kita cuma menjelaskan dasar hukumnya mengenai pengadilan pajak, dan salah satu kuasa hukum di pengadilan pajak untuk wajib pajak adalah konsultan pajak. Jadi
Syarat-syarat mengenai konsultan pajak diatur di PMK 111. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pengadilan pajak. Nah, adapun salah satu perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak adalah Badan Pengadilan Pajak. Nah, sedangkan peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur, proses, dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Nah, pengertian peradilan pajak sendiri dalam arti luas adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh Badan Peradilan Pajak. Nah, oleh Badan Peradilan Pajak yang independen. Nah, dan Badan Pengadilan Pajak ini sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Next. Nah, adapun unsur peradilan pajak terdiri dari yang pertama, merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara dalam arti sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan. Jadi, pengadilan pajak ini harus salah satu dibentuk oleh negara. Kemudian, nomor dua, adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang dapat mengikat secara umum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya, khususnya di bagian hukum pajak. Nah, kemudian poin nomor 3-nya, yaitu adanya suatu perselisihan hukum yang nyata seperti keberatan terhadap surat ketetapan kurang bayar, seperti ketetapan kurang bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perundang-undang perpajakan, dan atas pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan syarat paksa. Kemudian yang keempat adalah ada sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa seperti wajib pajak atau wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak pusat, atau wajib pajak melawan gubernur atau bupati atau wali kota mengenai pajak daerah. Kemudian yang kelima, adanya suatu aparatur pengadilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu Badan Pengadilan Pajak yang mempunyai wewenang untuk memutus perselisihan di bidang perpajakan. Nah, berikut hal tersebut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam peradilan pajak. Next. Oke, mungkin terkait arti sempit peradilan pajak akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya arti sempit. Tadi kan udah ada arti luasnya peradilan pajak itu bagaimana. Nah, kalau arti sempitnya sendiri adalah proses penyelesaian sengketa pajak oleh Badan Peradilan Pajak yang independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Next. Nah, jadi peradilan pajak ini dia termasuk dalam peradilan administrasi yang bersifat khusus dalam bidang perpajakan. Peradilan administrasi ini sendiri syaratnya adalah salah satu pihak yang berselisih itu harus administrator atau pejabat administrasi, ya, di mana nantinya administrator tersebut kemudian terikat karena perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang pejabat dalam batas wewenangnya. Nah, nanti dalam terhadap persoalan yang diajukan itu akan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi. Lanjut. Nah, peradilan administrasi ini terbagi atas dua. Yang pertama, peradilan administrasi murni dan yang administrasi tidak murni. Yang administrasi murni itu adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak. Ada pihak ketiga sebagai penengah yang independen. Contohnya dalam peradilan pajak itu adalah wajib pajak, fiskus, sama hakim. Jadi hakim bertindak sebagai pihak ketiga atau penengah. Nah, sementara untuk yang peradilan administrasi tidak murni, yaitu peradilan yang hanya melibatkan dua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai penengahnya. Contohnya adalah dalam proses keberatan
yang cuma melibatkan pihak wajib pajak dan dari DJP. Nanti DJP berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, kalau dari pengertian ini bisa disimpulkan peradilan pajak di Indonesia ini merupakan campuran dari bentuk administrasi murni dan tidak murni. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sejarah badan peradilan yang menyelesaikan sengketa perpajakan dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Terdapat 4 badan peradilan yang menyelesaikan sengketa perpajakan dari zaman Indonesia merdeka sampai sekarang. Yang pertama, Institusi Pertimbangan Pajak atau IPP. Yang kedua, Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dan yang keempat, Pengadilan Pajak. Institusi Pertimbangan Pajak. Lembaga ini didirikan pada tahun 1915 dengan dasar hukum Staatsblad 1915 nomor 707. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta, dengan pertimbangan bahwa kota ini menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya, Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken Staatsblad tahun 1927 nomor 29, dibentuklah Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. MPP ini berkedudukan di ibu kota negara. MPP memiliki susunan organisasi yang terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang anggota, di mana 2 orang anggota mewakili Mahkamah Agung dan 2 orang anggota lainnya mewakili Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Tugas MPP adalah memberikan keputusan atas permohonan banding tentang yang pertama pajak-pajak negara, sepanjang dalam ordonasi atau undang-undang yang bersangkutan diberikan kemungkinan naik banding. Yang kedua, pajak-pajak daerah swatantra, sepanjang berdasarkan peraturan pungutan dan penagihan pajak-pajak provinsi, kota praja, kabupaten, dan persekutuan golongan dimungkinkan untuk mengajukan permohonan banding. Kemudian yang ketiga, pajak yang dikenakan oleh swapraja, sepanjang yang diperkenankan untuk dimintain banding. Kemudian, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1998. Undang-Undang BPSP ini sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yang MPP tadi. BPSP berkedudukan di ibu kota negara. BPSP juga mempunyai kedudukan atau tempat lain dalam daerah hukumnya. Susunan organisasi BPSP terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, pimpinan yang terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang wakil, yang kedua anggota, dan yang ketiga sekretaris. Kemudian pengadilan pajak. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1997 menjadi pengadilan pajak. Dengan demikian, pengadilan pajak adalah kelanjutan dari BPSP. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Kemenkeu. Pembinaan dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan?
Terima kasih kelompok 1. Close buat kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Halo. Sudah terdengar, Pak. Sudah Sudah terdengar, Sudah, Pak. Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Aduh, Iqbal. Masih belum terdengar Pak. Langsung aja deh, nggak usah pakai headset. Kedengaran kalau gini? Seperti itu terdengar jelas, Pak. Ya, Pak, kedengaran, Pak. Berarti headset saya rusak nih. Gimana, Nana? Oke. Jadi pengadilan pajak di Indonesia ada 2 ya. Yang di Indonesia kebetulan cuma di Jakarta sama Surabaya. Di situ sebetulnya kalau beracara seru. Kalau lagi rame-ramenya belum COVID, kalian kalau ke sana bakal ketemu banyak orang. Dari kampus-kampus lain sering datang. Saya heran kenapa selama saya jadi kuasa hukum dan selama saya jadi pemeriksa, tidak pernah ada dari anak STAN, dalam hal ini D3 pajak atau D4 itu, yang ke sana untuk studi banding atau apa, melihat bagaimana beracara di pengadilan pajak. Karena di pengadilan pajak itu nanti akan kelihatan banyak sekali ilmu-ilmu lain. Oke, kelompok 1, terima kasih presentasinya. Kelompok yang lain atau ada yang mau bertanya terkait kelompok 1, silahkan. Ini hanya ketentuan-ketentuan umum aja, garis-garis besar aja. Silahkan. Untuk kelompok 1. Baik, dipersilakan kepada teman-teman. Mungkin dari kelompok 2 dan seterusnya, jika ada yang ingin bertanya. Ya, Mungkin silakan. dari kelompok 2 dulu, apakah dari perwakilan kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 ini? Mungkin dari kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Kalau misalnya dari kelompok 2 belum ada. Oke. Kelompok 4, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Kelompok 4 terdiri dari Arin, Dias, Kezia, Robert, Tunjung. Gimana dari kelompok 4? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Sejauh ini belum ada, Fir. Oke. Kemudian kelompok 5, Ataya, Dede, Frista, Hafid, Nabil. Bagaimana dari kelompok 5? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Dari kelompok kami ada yang mau ditanyakan, Fir, terkait perbedaan dari peradilan administrasi murni dan tidak murni. Nah, itu kan Baik. di slide kamu kan ada perbedaannya. Nah,
kita juga menemukan ada perbedaan dari peradilan administrasi murni dan tidak murni itu menyebutkan kalau murni itu sepenuhnya memiliki syarat-syarat peradilan administrasi. Sedangkan tidak murni itu tidak sepenuhnya memiliki syarat-syarat peradilan administrasi. Nah, itu bagaimana ya, Fir? Maksudnya syarat-syarat peradilan administrasi itu apa aja? Oh, baik. Mungkin terkait peradilan administrasi murni dan tidak murni akan dijelaskan langsung oleh teman saya, yaitu Diki Prenata Sitepu. Silakan, Diki. Ya, Mas Diki, silakan dipresentasikan mulai dari slide 18 kalau nggak salah itu. Boleh di share screen tolong. Slide 18, ingat saya. Bukan terima kasih. Terima kasih. Slide 18, Mas. Oke, itu sejarah. Peradilan, arti peradilan. Sebelumnya saya minta tolong dulu, Mas Diki atau kelompok 1. Dari tadi kan kita bicara pengadilan dan peradilan. Itu kalian harus bisa membedakan antara pengadilan sama peradilannya ya, gitu loh. Oke, silakan. Lanjut, Nes. Lagi. Nah, ini tadi perbedaan peradilan administrasi. Kalau peradilan administrasi murni itu dia harus punya syarat-syarat, memenuhi syarat peradilan administrasi. Nah, kalau menurut saya sih syarat peradilan administrasi itu maksudnya sebagai pengadilan gitu. Ini kan peradilan administrasi murni itu adalah pengadilan pajaknya. Jadi ada hakim, ada majelis, yang gitu-gitu. Kalau menurut saya, kalau yang administrasi tidak murni itu peradilannya ya yang contohnya kayak yang di kantor pajak yang penyelesaian keberatan. Jadi nggak sampai pengadilan, cuman diselesaikan antara pihak DJP-nya sama pihak wajib pajaknya. Yang nanti yang ngambil keputusannya itu pihak DJP. Kalau yang administrasi murni kan putusannya diambil oleh hakimnya dari pengadilannya. Begitu kalau menurut saya. Oke. Gimana? Jadi coba, jadi teman-teman begini. Jadi kita akan belajar upaya hukum pajak. Ya, upaya hukum pajak ini kenapa sih kita mengupayakan hukum pajak? Karena sudah ada pihak yang bersengketa. Ya. Sengketa itu terjadi semuanya berawal dari unit terendah dalam suatu institusi pajak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kanwil, di kantor pusat, Kanwil, dan kemudian KPP. Di KPP itulah awal mula atau hulu dari sengketa itu. Ambil contoh, hulu dari sengketa adalah suatu SKP, surat ketetapan pajak. Makanya kalian belajar upaya hukum pajak bukan yang terjadi di pengadilan pajak saja. Ya. Kalau di pengadilan pajak yang terjadi itu melibatkan 3 pihak. DJP atau wajib pajak dan pihak ketiga yaitu hakim sebagai penengah. Nah, sebetulnya ada ranah peradilan administrasi di internal DJP, yaitu pada waktu proses permohonan keberatan, ya, atau permohonan pengurangan sanksi, pembatalan sanksi atau apa. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kenapa dibilang peradilan administrasi itu tidak murni? Karena hanya 2 pihak saja. 2 pihak saja, yaitu pihak DJP dan wajib pajak. Kita tidak membilang dari pihak wajib pajak kontra melawan pihak pemeriksa dan penengahnya Direktorat Keberatan. Bukan. Karena dalam kenyataannya di lapangan, penelaah keberatan itu jarang
memberikan keputusan yang adil. Jarang memberikan keputusan yang adil. Kenapa saya sampaikan jarang memberikan keputusan adil? Karena dalam kenyataannya, pada waktu proses sengketa itu terjadi pengadilan pajak, banyak DJP kalah. Paham nggak? Kalau banyak DJP menang di sengketa, artinya proses permohonan keberatan itu sudah diterapkan seadil mungkin. Ya, seadil mungkin, yang melegakan dua pihak, wajib pajak maupun pemeriksa, bukan DJP. Tetapi ya karena bagaimana kita mau beracara murni, beracara yang adil, sefair mungkin, sementara penengahnya itu bagian dari pemberi ketetapan, kan gitu. Ya nggak? Penelaah keberatan itu kan bagian dari DJP juga. Pemeriksa bagian dari DJP juga. Sehingga proses keberatan itu mau dibilang memberikan keadilan agak susah. Sehingga jujur kadang kalau saya beracara mengajukan keberatan, saya hanya sampaikan ke kantor pajak, kalau you terima, kalau enggak langsung dong. Kasihan WWP-nya. Jangan tunda 1 tahun berikan keputusan. Karena present value money, ya kan? Ya nggak? Uang itu saat ini dengan masa depan itu beda. Ya, artinya apa? Kalau memang Anda nggak bisa nerima itu. Oleh karena itulah kenapa sempat ada wacana Direktorat Keberatan itu sebetulnya nggak terlalu diperlukan. Nah, cuman karena memang prosesnya diharapkan penelaah keberatan itu bisa. Nah, argumen dari penelaah keberatan biasanya kenapa sih mereka menolak permohonan WP? Biasanya terjadi karena penelaah keberatan itu menyatakan bahwa hukum positif lah yang berlaku di pajak. Jadi sesuai ketentuan pajak. Misalnya, kalau deductible menurut pemeriksa tidak boleh dibebankan atau dikreditkan atau nggak boleh dibiayakan oleh BP, dibiayakan menurut pemeriksa enggak. Nah itu mereka hanya melihat aturan internal DJP, aturan yang terbit yang mengatur di proses pemeriksaan, di proses hal-hal itu. Sementara pada waktu di pengadilan mungkin melihat dari sisi lain. Kalau kalian ingat bahwa di pengadilan pajak pembuktiannya bebas. Pembuktiannya bebas. Ambil contoh misalkan sekarang kalau mohon maaf kelompok 1 saya tanya, kalau saya sebagai wajib pajak, saya dikoreksi, saya wajib pajak, saya usaha peternakan ikan. Saya naruh ikan di dalam kolam 100 ekor atau 200 ekor atau 300 ekor lah. Ternyata pada saat dipanen hanya 70. Berarti 30-nya kan mati. Ya enggak? 30-nya tuh mungkin mati, hilang, dicuri orang atau apapun lah. Nah, tetapi saya kan enggak mungkin ngitung ikan itu satu persatu di dalam kolam untuk memberi makan, menyuapin mereka. Suapin satu-satu ikan kan enggak mungkin. Nah, kita akan memberikan makan sesuai kebutuhan untuk 100 ekor itu. Timbang beli bahan makanan, makan pagi 100 ekor, makan siang 100 ekor, dari 100 ekor. Nah, ternyata oleh kantor pajak itu setelah lupa, nggak boleh dong, Anda nggak boleh membebankan 100 makanan itu, karena ternyata panennya cuma 70, 30-nya dikoreksi dong, gitu. Masuk akal kan? Make sense kan? Make sense. Itulah yang di kantor pajak make sense. Sehingga dikoreksi. Mereka hanya lihat hasilnya 70 berarti 30 makan nggak boleh dong. Kenapa Anda maksain kasih makan 100 terus kalau gitu? Nah, penjelasan kami dari BP juga jelasin, Pak, nggak mungkin kami ambil ikan suapin satu gitu, nggak mungkin juga. Kedua, kami nggak ada masalah dikoreksi misalkan. Cuman masalahnya Bapak juga harus bisa membuktikan kapan ikan dari 30 itu mati per bulannya. Ya nggak? Jadi ini kan 30 ini dikoreksi dari awal sampai akhir, teman-teman. Ya nggak? Nah, itu kadang
kejadian kayak gitu tuh. Saya minta tolong kantor pajak buktikan ikan saya mati di bulan-bulan berapa, sehingga Anda nggak boleh ngoreksi dari awal 30-nya itu, mereka tetap koreksi dari awal 30 karena hasilnya 70. Ya itu nggak bisa, susah. Nah, masalahnya adalah, seperti saya sampaikan ke mereka, Pak, sepengetahuan saya, yang namanya biaya boleh dibebankan adalah biaya yang sehubungan dengan usaha. Untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Clear ya? Nah, di sini saya membeli 100 untuk sepakan 100. Dan saya masukkan semua. Saya nggak akan tahu mereka 70 mati apa enggak. Yang penting saya dalam proses produksinya begitu. Nah, sebetulnya dengan berkurang jadi 70 pun sebetulnya kami penghasilan berkurang. Gitu, profit kami berkurang. Nah, kalau profit kami berkurang gara-gara menjadi 70, biaya juga dikurangi karena double ruginya gitu. Gitu. Nah, itu seni. Seninya. Sehingga disitulah DJP harusnya memandang hal itu. Masalahnya DJP juga nggak bisa apa-apa. Mereka hanya hukum positif. Hukum positif. Anda nanam 100, panen 70, berarti 30-nya hilang. Ya udah, nggak boleh ngasih makan 30-nya. Nah itu kalau ngasih dari awal masukin 70, Pak, saya bilang gitu aja. Nah kayak gitu teman-teman. Akhirnya daripada repot, DJP tidak punya kemampuan untuk menganalisa ikannya itu mati 30 di mana, saya bilang ya udah di pengadilan aja deh nanti sengketanya, keadilan di pengadilan. Itu Mas. Nah, pemeriksa atau penelaah keberatan itu nggak berani sampai setaraf itu karena mereka kadang koridornya hanya kacamata kuda kalau saya lihat ya gitu di situ. Sehingga peradilan ini disebut tidak murni, seakan-akan ada peradilan tetapi salah satu bagiannya adalah bagian yang memberikan keadilan tersebut. Agak susah ya, agak susah. Makanya nanti salah satu kalau kalian belajar sampai dengan akhir, salah satu bagaimana hakim pengadilan itu salah satunya adalah sudah tidak sebagai pemeriksa pajak atau bukan sebagai orang pajak lagi di situ. Oke, clear, Mbak Frista. Kurang lebih begitu, Mbak Frista. Murni itu karena 3 pihak, dalam artian bukan 3 pihak itu bukan 3 orang atau apa, tapi salah satunya adalah penengah. Ya. Salah satunya adalah penengah. Nah, keberatan masukan dalam upaya hukum pajak dalam peradilan pajak Indonesia ya karena memang sebetulnya proses itu berawal dari keberatan. Kita nggak bisa ngajuin banding jika tidak melalui keberatan. Jadi kalau saya melihat kesannya keberatan itu hanya untuk mendelay uang keluar atau untuk ya mohon maaf untuk menambah suatu proses. Sementara itulah yang membuat Indonesia tingkat investasi segala macam susah karena apa? Karena peradilan yang tidak jelas ini. Itu salah satunya. Lagi diperbaiki. Dulu terakhir saya belajar dispute resolution sama Netherlands dulu pernah. Kalau di Belanda enggak, teman-teman. Di Belanda itu banyak proses keberatannya selesai dan jarang yang sampai pengadilan. Kalau sampai di pengadilan, kantor pajak pasti menang. Di Belanda itu. Mereka yakin pasti menang, makanya sampai pengadilan. Kalau mereka nggak yakin ada menang di pengadilan, mereka nggak naikkan ke pengadilan. Itu di Belanda. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Pak Yazid. Kemudian mungkin dari kelompok 6, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Anissa, Arbi, Caroline, Faiza, dan saya, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Sepertinya dari kelompok 6 belum ada. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, untuk ngisi waktu ngajak ke depan, kita sedikit ngasih izin saya share ya. Baik, Pak. Oke. Kelihatan soal kalian kemarin? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Soalnya
sebetulnya kalau saya melihatnya ini, ya kalau saya bilang gampang ya, tapi untuk kalian mungkin susah gitu. Ini ada 2 SKP, teman-teman. Yang perlu, seperti saya bilang, Anda perlu pertama buktikan fakta dulu. Fakta pertama adalah adanya SKP PPA Badan untuk tahun pajak 2017. Tanggal terbit ini, ya. 2017 nomor SKP 18. Nilai SKP 251 juta sekian. Wajib pajak setuju 54 juta. SKP yang kedua tahun pajak 2018. Ini terbitnya bersamaan. Jadi ini sepertinya pemeriksa ngeluarin produk hukum bersamaan. Ya. Sehingga wajib pajak pada waktu itu mengajukan permohonan keberatan bersamaan. Yang perlu Anda cermatin adalah dua-duanya ada poin yang disetujui. Ya. Artinya apa? Seperti kita ingat bahwa salah satu prosedur formal mengajukan keberatan selain bahasa Indonesia bla 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 diajukan sebelum 3 bulan itu adalah membayar jumlah yang disetujui. Ya. Membayar jumlah yang disetujui. Jadi urutannya dia akan mengajukan keberatan jika dia sudah bayar. Nah, kemudian yang kedua, ada fakta lagi, yaitu bahwa SKP yang nomor ini, 19 atau 2018, tahun pajak 2018 itu, WP-nya mengajukan pencabutan. Bermohon pencabutan. Artinya kalian harus memasukkan surat permohonan pencabutan. Dan di sini DJP akan menyetujuinya. Kalimatnya di situ menyetujui. Nah, dengan fakta-fakta itu, yang perlu kalian pertama lakukan tadinya adalah, kalau saya pribadi, pertama Anda mengurutkan dulu ini. Ini kurang ajar sekali dosen koordinator kalian ini. Si siapa namanya? Budi ya, atau siapa namanya? Saya lupa itu adik kelas. Ini sengaja sekali sama beliau nggak dikasih nomor urutan. Dan ini artinya kalian harus nulis sendiri nih. Sebaiknya sebenarnya memang ditulis urutannya, biar kalian memudahkan untuk mengurutkan. Oke, sekarang dengan mensimulasikan ini, coba salah satu dari kalian yang merasa yakin, bisa nggak dipresentasikan urut-urutannya, pertama apa, dan sampai dengan akhir. Silakan, salah satu. Perwakilan dari laki-laki, dari tadi perempuan terus, monggo yang laki-laki. Saya mulai dari ketua kelas, silakan. Mas Yesaya ya. Monggo Mas. Urutannya kira-kira apa, Mas? Satu aja dulu yang prosesnya sampai dengan akhir. Jadi di sini tidak semua dipakai. Saya sampaikan tidak semua dipakai di case A, tidak semua dipakai di case B. Ya. Monggo, silakan. Itu Pak, kalau nggak salah memberi surat tugas Pak. Urutan pertama apa kira-kira? Yuk, monggo, silakan. Urutan pertama pasti di KPP dulu, teman-teman. Di KPP dulu.
Karena surat permohonan itu diajukan ke KPP. Sehingga dokumen yang pertama diterima, diterbitkan oleh KPP adalah lembar pengawasan arus dokumen dan bukti penerimaan surat. Begitu berkas itu masuk ke KPP, kan harus ada tanda terima. Nah, itulah dan bukti penerimaan surat. Setelah diterima oleh KPP, berkas itu akan digeser ke Kanwil. Setelah itu digeser ke Kanwil, maka ada lembar pengiriman berkas keberatan dan non keberatan ke Kanwil. Ya. Setelah masuk di Kanwil, maka surat itu akan segera didisposisi. Disposisi itu pertama adalah adanya penugasan. Nomor 2 dari atas. Ya. Sorry, pertama itu WP ngajukan surat keberatan dulu, ada surat keberatan. Kemudian ada lembar pengawasan arus dokumen. Nomor 5 dari bawah. Kemudian oleh KPP akan dikirimkan ke Kanwil dengan laporan pengiriman berkas dan dokumen. Surat keberatan, bukti, baru dikirim ke Kanwil. Setelah dikirim ke Kanwil, pada waktu itu di pengiriman Kanwil itu beserta surat setoran pajaknya. Ya. Ya, jadi di sini pada waktu ini harus ada surat setoran pajaknya. Maka surat setoran pajaknya akan dilampirkan juga dalam pengiriman ke Kanwil. Ya. Setelah dikirim ke Kanwil, akan diteliti, ditelaah, kemudian akan diterbitkan surat tugas. Siapa sih tim yang memegang berkas ini? Setelah tim yang itu memegang, yang pertama adalah dilakukan adalah surat untuk meneliti ini. Persyaratan surat keberatannya dulu. Dia teliti dulu itu dokumen-dokumennya udah lengkap apa belum. Kalau sudah lengkap, oke, ditindaklanjutin. Nah, kemudian dia minta, sebelum dia minta surat ke WP, dia akan meminta surat ke KPP. Ya. Dia akan minta surat ke KPP. Jadi tadi setelah itu, ada penelitian dulu, kemudian surat ke KPP. Selain ke KPP, dia juga minta dokumen untuk permintaan dokumen ke WP-nya. Paralel dia minta ke KPP, paralel dia minta ke WP. Setelah dokumen-dokumen itu ada, dia akan membuat matriks keberatan. Ya. Matriks keberatan. Dari WP nomornya sekian, yang diajukan sekian, nah, akhirnya diteliti. Nah, pada waktu penelitian itu, dia bikin laporan penelitian matriks dan bikin kertas kerja. Kertas kerja tersebut akan meneliti dan kemudian mereka akan melakukan surat pemberitahuan untuk ke lapangan. Meminta itu dan meminta surat tugas untuk ke lapangan. Nah, pada waktu itulah pecah antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dia akan setelah ke lapangan akan meminta pencabutan berkas, yang kedua tidak mencabut. Kita asumsikan yang tidak mencabut sebelumnya. Jadi setelah ke lapangan, mereka akan melanjutkan lagi kertas kerjanya. Ya. Setelah diteliti lagi kertas kerjanya,
mereka akan membuat laporan hasil peninjauan lapangan. Nah, kemudian setelah itu mereka akan membuat SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Ini surat pemberitahuan untuk hadir. WP nanggapin, hadir, kemudian karena WP hadir, dibikin undangan. Nah, itu kemudian ada juga kalanya SPUH terbit setelah undangan dulu. Ya, ada kalanya. Tetapi biasanya yang terjadi undangan jarang dilakukan. Biasanya hanya pemanggilan lisan. Yuk Pak ke kantor untuk diskusi gitu. Dan karena itu biasanya setelah SPUH akan ada klarifikasi kalau diundang. Dan setelah SPUH, WP hadir dan memberikan keterangan tertulis. Keterangan tertulis itu paling diterima oleh kantor pajak. Nah, setelah itu dibikin laporan tertulis sehingga akan ada hasilnya. Hasilnya apa sih? Hasilnya adalah ini laporan tentang penelitiannya itu. Apakah sudah hadir apa enggak? Apakah sudah selesai apa enggak? Apakah sudah sesuai ketentuan apa enggak? Itu sehingga keluarlah laporan penelitian keberatan. Laporan penelitian keberatan awal dari adanya surat keputusan keberatan. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nah, bagaimana yang wajib pajak tadi satu lagi? Oh, Pak, setelah adanya ke lapangan mereka ternyata mengajukan permohonan pencabutan. Nah, karena dia minta permohonan pencabutan ini, maka akhirnya dibikinlah berita acara pembahasan ini dalam bentuk adalah penelitian lagi. Penelitian dulu. Dan diterima apa enggak. Laporan penerima itu berbentuk surat jawaban. Dan kebetulan jawabannya adalah diterima. Nah, kurang lebih begitu. Yang diterima selesainya di situ. Tetapi pada waktu yang penting adalah jangan sampai surat setoran pajak itu tidak masuk dalam dokumen Anda pada waktu mengirimkan ke Kanwil. Oke. Ada yang kurang lebihnya begitu urutannya? Oke. Kemudian yang soal yang kedua. Jadi kalian bisa menilai kira-kira kalian poinnya di mana ya. Yang kedua adalah adanya surat keputusan. Surat keputusan ini kayaknya asli nih. Karena dia pernah penempatan di Semarang ini dosen koordinatornya nih. Ini ternyata ditolak seluruhnya. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangin. Kemudian WP-nya ngajuin banding nih. Nah, bagaimana caranya kalian diminta ilustrasi bagaimana proses permohonan banding? Nah, sama seperti pada waktu itu menyampaikan permohonan banding ke kapan, kenapa, kemudian menjelaskan nilai pajak terutangnya berapa, dan ini kalian berasumsi saja. Karena ini kan yang dimohon BP itu kan 0 semua harapannya ini. Informasi. Karena jujur nilainya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang agak di bawah, ada yang agak lebih bagus, sehingga kalau saya naikin bawah, nyundul atas. Ya, oleh karena itu, kemarin saya udah diskusi sama beberapa dosen yang lain, dan dengan beberapa kelas yang lain juga,
kita sepakatin bahwa saya juga sepakatin sendiri, saya akan memberikan penugasan ke kalian. Ya, satu aja penugasan. Saya nggak akan umumkan yang nilainya rendah dulu, yang nanti saya akan umumkan minggu ini. Tetapi nilai itu sudah akan terperbaiki dengan sendirinya, dengan kalian memperbaiki berdasarkan petunjuk saya tadi. Soalnya akan saya kirim. Soalnya sebetulnya mungkin kalian juga udah dapat soalnya. Soalnya hampir mirip. Ya, hampir mirip. Soalnya dengan tadi hampir mirip. Ya. Hampir mirip. Cuma nanti urutannya dibedain sedikit. Ya. Ini hampir mirip, teman-teman. Silahkan dikerjakan lagi urutannya sesuai petunjuk tadi. Nanti soal saya akan kirim ke grup untuk kalian kerjakan. Hari ini ada kuliah nggak habis ini, Mbak Anissa? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tunggu ya hari ini maksimal jam 5 sore. Dan saya minta tolong sekali kemarin yang adik kelas kalian itu potput ada yang saya coret itu 4 orang saya minta mengulang karena saya sangat tidak menerima orang yang menyampaikan lewat waktu. Kalian itu kan dikasih waktu setengah jam lebih ya. Setelah selesai kan dikasih waktu setengah jam untuk scan dan kirim ya. Itu ternyata ada di kelas kalian itu menyampaikan 4 orang lewat waktu. Saya nggak peduli dengan segala macam alasannya, karena faktanya dia lewat waktu gitu. Karena memang dan kebetulan bisa ngulang, langsung saya ngulang ke saya langsung, maksudnya ujian dengan saya langsung. Saya kasih soal dan hari yang sama langsung ulangan sendiri mereka. Itu. Dan ternyata memang yaitu rata-rata mohon maaf agak nge-cheat sebagian dari kalian itu kan waktunya sudah habis tapi kalian masih mengerjakan mungkin gitu kan gitu. Kalian itu masuk stan itu udah pinter, udah bagian dari yang terpilih, hanya satu yang jadi masalah jika kalian attitude udah bagus ya, attitude gak bagus. Banyak yang bermasalah di stan itu masalah attitude. Banyak yang masalah di stan yang setelah penempatan itu adalah masalah tergoda. Kalian tergoda, nggak ada yang ngawasin, tambah setengah jam lagi masih memungkinkan nih ngisi, kan gitu. Godaan baru godaan nilai, belum godaan uang di depan mata Anda nanti suatu ketika. Gitu, teman-teman. Karena tahun ini gila-gilaan pajak. Karena penerimaan dibutuhkan banget, Anda dengar sendiri kan. Bagaimana PPN akan dikenakan untuk beberapa ya, sampai penjelasan di Dirjen Pajak akan dikenakan untuk wakyu saja. Oh, kalau di wakyunya Bu Sri Mulyani menjelaskan yang dijual di pasar nggak kena lah. Kalau wakyu dijual pasar bisa juga lah Bu, gitu. Nggak tahu kan? PPN itu melekat di objek ya, objeknya. Itu objeknya. Tapi masalahnya ternyata Bu Sri Mulyani lupa. Pokoknya yang pedagang pasar nggak akan kena PPN atas beras, atas dagingnya. Nah kalau dikenakan atas wakyunya, kalau wakyu Anda jual di pasar sekarang apalagi kayak model Bintaro, Serpong, ada pasar-pasar yang modern itu, dari mana bisa ngelacak itu kan mekanisme pengkreditan segala macam masih rame itu. Anda bisa bayangin aja kalau beras ada yang dikenain, ada yang enggak, bagaimana mekanisme PKPM-nya? Bingung, pokoknya bingung, masih bingung di luaran tuh. Oke, kelas, saya sebentar habis ini kasih kalian soalnya, mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya tunggu sampai jam 5 sore.
Mudah-mudahan mengangkat nilai kalian yang agak kurang, beberapa yang agak kurang, karena sekarang lebih banyak nilai di UTS sama UAS. Kemarin aktivitas yang banyak, sekarang UTS sama UAS diperbanyak lagi kan komposisinya ya. Jadi tolong bantu saya dengan membantu kalian juga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Izin bertanya Pak, Silakan. untuk jawabannya dikirim lewat WA atau lewat email? Email aja Mbak, lihat email aja. Ya, lihat email seperti biasa, kirim ke email saya. Gitu. Oke. Oh ya, di sini ada yang orang Makassar. Tidak ada. Saya Parepare, Pak. Hah? Saya Parepare, Pak. Parepare. 2 jam dari Makassar. Iya, Pak. Oh iya, iya. Sering ke Makassar nggak? Lumayan, Pak. Lumayan sering, Pak. Ya udah Selasa temuin saya di Makassar, Selasa atau Rabu. Siap, Pak. Saya malam ini terbang ke Nabire, besok di Makassar, dan lucunya saya disuruh ngisi 2 kantor pajak untuk memberikan IHT di kantor pajak. Saya udah di luar tapi disuruh ngisi IHT teman-teman di kantor pajak. Terkait transfer pricing, karena jujur pada waktu masih di dalam, saya dulu yang termasuk tim yang nangani transfer pricing untuk Coca-Cola, untuk Bentul, untuk Surya Toto, lebih ya untuk banyak perusahaan manufaktur yang besar-besar lah itu dulu. Makanya begitu pamit, saya masih banyak diminta sebagai narasumber. Parepare tempatnya Pak Bibi ya Mas Yusril? Betul, Pak. Tempat kelahirannya. Masih nggak jadi jalan keretanya? Belum sampai Parepare, Pak. Pembangunannya baru nyampe. Baru. Parepare cantik loh kotanya. Ada atas, ada bawah kan? Betul, Pak. Oke deh. Oke. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup kelasnya. Mbak Anis, Pak, izin bertanya Pak. monggo silakan. Berarti ini yang mengerjakan semua anak Pak. Berarti semua anak juga mendapatkan nilai tambahan gitu Pak. Semuanya, Mas. Semuanya. Kan kalian itu ada penilaiannya itu, saya nggak tahu, ada yang mungkin penilaian di aktivitas kan kurang ada ya. Ya nggak? Saya itu akan sistem poin. Jadi tidak ada poin yang sia-sia. Misalnya nilai aktivitas Anda, nilainya kecil, saya akan disubstitusi sama nilai ini juga. Ya, kita kan orang accounting, orang berhitung, ada itu. Jadi nilai ini akan mensubstitusi nilai aktivitas Anda, nilai kuis kemarin, atau nilai UTS kemarin. Mana kebutuhannya, ya, sesuai kebutuhan, gitu. Karena saya pun penilaian pun tidak serta-merta yang benar semua. Ada yang orang yang masukin duluan akan beda dengan yang masukin belakangan. Paham nggak maksud saya? Jadi ada poin di situ. Kebetulan saya dapat
Mohon maaf terputus, teman-teman. Istri saya lupa bayar IndiHome kemarin, jadi diputus IndiHome-nya, jadi pakai kuota dari HP. HP-nya mati. Saya termasuk orang yang nggak pernah pegang uang. Sejak saya nikah, uangnya saya kasih istri saya semuanya. ATM segala macam saya kasih. Jadi kalau akhirnya mengenai bayar listrik, bayar telepon, bayar sekolah anak, itu urusan istri saya. Kalau akhirnya bulanan kurang, ya urusan kamu juga, bukan urusanku. Yang penting udah di sana semua. Misalkan istri bilang, ya mau beli ini dong, ada nggak uang? Ada, ya udah silakan. Ada nggak uang? Nggak ada. Ya udah, berarti nggak ada. Udah, itu aja. Enak hidup. Hidup enak. Gitu aja. Oke, jadi itu Mas tadi siapa yang tanya tuh? Penilaian saya memang kayak gitu. Selain dari nilai murni hasil tes kalian, juga ada beberapa nilai kalian atas ini. Bahkan mohon maaf, bahkan sampai dengan presentasi begini pun untuk beberapa yang saya jangan pernah ini dipikir saya nggak nanyain, nggak memperhatikan. Saya perhatikan tiap kalian itu. Misalkan mohon maaf, saya zoom, sopannya kalian pun zoomnya kelihatan mukanya, ya, gitu loh. Seperti saya bilang, attitude itu perlu banget. Saya sangat memperhatikan attitude. Kesopanan itu perlu, gitu. Gitu. Bagi saya itu. Kalau mau sebenarnya saya kan tinggal pakai baju dalaman aja juga nggak dilarang kan. Cuman kan enggak. Terus kemudian gitu. Jadi tidak kurang kepintaran lah anak stan. Hanya nanti mudah-mudahan pasti lapangan. Karena nanti terdistorsi, kalian jujur terdistorsi pada waktu bekerja. Itu saja. Oke, Mbak Anissa, silahkan ketua kelasnya. Kalau mau ditutup, silahkan. Maaf Pak, satu lagi Pak. Satu lagi masih saya, silahkan. Kalau boleh tahu kira-kira rata-ratanya berapa ya Pak? Rata-rata di kalian C+. Karena saya modelnya begitu Anda urutannya meleset satu, saya coret ke bawah, nggak ada gunanya. Kan kalau udah urutan salah, permohonan batal dong. Paham nggak? Ya nggak? Kalau Anda disuruh ngurutin, urutannya udah salah satu, ke bawah pasti salah lah. Ibaratnya nih yang perempuan bikin kue, ada salah satu step kelewatan, kan nggak bakal jadi kan? Ya nggak? Gitu. Ya teman-teman, dan banyak hancur kalian di situ. Masalahnya itu 70% gitu loh. Ya. Masalahnya itu 70% gitu. Dan kedua, masalah kedua adalah pada waktu soal nomor 2. Kalian mengajukan banding, ada banyak yang menyampaikan tanggalnya maksimal 3 bulan dan kalian menyampaikan bulan ketiga. Saya paling nggak suka yang hal kayak gitu. Kalau memang dokumen sudah dirasa lengkap, dokumen segala lengkap, Anda yakin, Anda perform, berarti kan bulan pertama, bulan kedua harus sudah submit. Benar nggak? Kalau Anda kan menyatakan keberatan, banding itu kan berarti udah siap dokumen. Kami dari pengadilan pasti akan melihat itu. Jadi salah satu alat bukti hukum adalah keyakinan hakim. Hakim itu kadang akan melihat Anda submit permohonan itu bulan ketiga, itu berarti oh ini orang nggak pede dong. Pada waktu pemeriksaan nggak pede, keberatan nggak pede, banding pun masih di akhir-akhir. Kalau orang pede, pasti pada waktu awal dong. Ya nggak? Bagaimana Anda mau memenangkan banding Anda, sementara Anda submitnya aja nggak pede di bulan-bulan awal? Itu pertama. Kedua, itu akan membuat perform Anda sebagai konsultan, itu kan Anda berasumsi sebagai konsultan ya, di muka klien Anda kurang perform. Klien akan suka sekali wajib konsultan atau kuasa hukum yang perform, yang segera submit kalau sudah lengkap, nggak usah nunggu-nunggu bulan ketiga. Ada beberapa dari kalian tuh mensubmit bulan ketiga. Ada yang mengasumsikan tidak pakai kuasa hukum, dan Anda tetap mensubmit bulan ketiga. Artinya apa? Sama, berarti Anda sebagai pegawai di kantor perusahaan tersebut, Anda tidak perform sebagai saya direksi, melakukan pekerjaan di menit-menit akhir. Clear nggak?
Jadi jangan pernah berpikir dokumen saja, saya perhatikan penanggalan-penanggalan. Ya. Karena Anda di situ Anda bertindak sebagai seakan-akan konsultan atau seakan-akan perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana saya sebagai board of director bisa memperkerjakan orang yang submit batas akhir bulan ketiga, Anda mensubmit di bulan ketiga. Berarti Anda memaksa saya untuk mereview 1 bulan terakhir saja kan? Ya enggak? Di situ. Anda kan pasti mensubmit itu kan berarti harus pengetahuan direktur Anda. Misalkan ada manajer pajaknya. Ya enggak? Berarti kalau Anda submit bulan pertama, berarti Anda sudah ada komunikasi dengan direktur. Ya, di situ teman-teman. Makanya kalau di saya, kayak gitu model penilaiannya. Karena kebetulan saya konsultan, saya ngalamin bagaimana dunia di luar itu harus kayak gitu perform. Profesionalisme ada. Profesionalisme itu bukan berarti Anda disuruh ngumpulin maksimal setengah jam setelah selesai soal ngumpulin itu. Kalau Anda betul-betul fair, Anda betul-betul mengerjakan dengan benar, menit ke sekian selesai, stand up, angkat tangan Anda, ya angkat tangan Anda. Ambil contoh, Anda suka nonton MasterChef nggak? MasterChef Indonesia kan nonton? Nonton, Pak, nonton. Nah, Ya, Pak. itu kan dihitung menit detik terakhir, dan begitu detik terakhir mereka angkat tangannya, masakan apapun harus disajikan kan? Yang terakhir kemarin sampai dia nggak sempat ngelapin kecapnya, tetap harus disajikan apa adanya. Gitu. Itu bagi saya melihatnya kayak gitu. Jadi, karena submit maksimal bulan ketiga, ya submit bulan ketiga. No, itu berarti Anda secara sebagai dunia konsultan nggak masuk itu di situ. Itu teman-teman ya. Dulu saya sendiri memang pada waktu bekerja saya juga begitu. Pernah, makanya saya sampai Indonesia ini biar nggak jadi. Dulu saya pernah sampai bilang ke supervisor saya, Pak, kenapa ya Pak kalau meriksa itu misalkan jatuh tempo April, bulan-bulan Maret itu baru, Februari atau Maret baru kelihatan temuan-temuannya. Beliau cuma senyum aja. Itu karena kamu baru kerjakan. Kalau kamu kerjakan dari bulan September, Oktober tahun lalu, mungkin September, Oktober, November sudah kelihatan temuan. Kan kurang lebih gitu. Ya enggak? Kurang lebih dan temuan itu bisa kamu sampaikan ke klien Anda atau WP Anda, sehingga kalau memang ada tambahan data dokumen, bisa disubmit, sehingga menghindari dispute. Kalau sudah mepet, akhirnya kamu jadiin temuan, dan ternyata WP-nya bisa nunjukin temuannya itu batal, sementara kepala kantor melarang mendrop koreksi. Misalkan Anda punya koreksi 100 miliar, ternyata WP-nya bisa membuktikan 80 miliar. Tapi ada kadang kepala kantor yang melarang mendrop. Dan Anda akan ditanyain oleh BPK Ijen suatu ketika ini kenapa di-drop. Akhirnya Anda nggak mendrop. Nggak mendrop temuan itu. Karena waktunya mepet dan ketakutan. Coba kalau ada dari sebelumnya diskusi, pasti koreksi itu akan timbul kan. Gitu. Itulah yang jadi pelajaran buat saya di dunia luar. Teman-teman masih saya. Jadi Anda kalau mau submit, cari amannya sebagai itu ya jangan submit bulan ketiga. Let's say submit bulan kedua. Ambil contoh itu dengan asumsi bulan pertama Anda sudah selesai, kirim ke direktur Anda, sehingga direktur Anda mereview bulan kedua akan di-submit. Kalau Anda men-submit bulan ketiga, seakan-akan kan baru bulan ketiga itulah direview juga sama direktur. Karena saya pernah dibentak-bentak habis pada waktu saya pertama dunia konsultan juga kayak gitu. Anggota saya mepet, akhirnya direktur perusahaan itu marah. Anda cuma ngasih waktu saya 1 hari untuk mereview. Gitu. Ini bukan perusahaan Anda, perusahaan saya. Saya tugaskan Anda untuk membuatkan laporan analisa sebelum ajukan keberatan. Tapi Anda kasihkan saya mepet, cuma ngasih waktu 1 hari. Ini bukan perusahaan Anda. Ya, itu. So, masih saya tolong dan teman-teman diperhatikan kayak gitu. Nanti bekerja diperhatikan juga. Oke? Jadi semuanya, saya mohon maaf, model penilaian saya kayak gitu. Saya penilaiannya sampai ke psikologi. Nanti pun kalian kalau bekerja pun
akan namanya psikologi pemeriksaan, ada kalian diajarin juga nanti. Accounting itu ada forensik juga, bagaimana sikap duduk, bagaimana sikap bicara, itu nanti akan diajarkan juga. Suatu ketika nanti pada waktunya Anda akan sampai. Gitu. Oke, kelas. Silakan karena sudah mau selesai kelasnya. Ditutup, enggak? Masih saya, Mbak Anissa. Baik teman-teman, sebelum menutup perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak.